Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel. Pada ahad pertama bulan Maret ini akan kita simak kajian kitab Riyadus Sholihin bersama Ustadz Dr. Zahid Mubarak STHIMEI. Semoga kita selalu dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini jamaahnya pada kemana ya? Jangan-jangan pada mutung kalah ininya, kalah apa namanya jagoannya. Jangan sampai ya. Belum ya, belum menyerah ya. Terus berjuang itu tidak boleh apa namanya menyerah. Jadi dalam Islam itu hanya ada dua pilihan, ya menang atau mati, nggak ada kalah itu. Ya. Itulah konsep aish kariman aumut syahidan. Jadi dalam konsep Nabi itu hanya dua, menang atau mati. Jadi pilihannya hanya itu. Ya, dalam satu pertempuran itu tidak ada kamus dalam Islam itu kalah. Ya, kalah tidak ada. Apakah perang Uhud itu kalah? Enggak. Ya, itu pembelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak nurut, tidak taat kepada pemimpin saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf saya terlambat di sini itu karena ngurus rondo. Rondo tahu nggak? Bukan pos rondo, kalau itu pos ronda itu, ronda ya. Ini rondo, rondo bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Janda. Janda. Ini kesenangan Pak Bilkis ini senangnya. Jadi saya terlambat itu 3 rakaat lagi. Ustadz Iwan tadi terlambatnya. Setelah itu ngurus anak yatim di bawah sini, di bawah sekolah itu. Ya, itu ada anak yatim kita yang kita kembalikan pendidikannya kepada orang tuanya. Tadi kami ketemu kakeknya, ketemu pamannya gitu, karena memang sudah tidak bisa dididik, maka kita kembalikan seluruhnya pendidikannya kepada keluarganya. Jadi mohon maaf terlambat. Jadi pertama ngurus rondo tadi ya itu, dan doanya mudah-mudahan ada cocok ini ya gitu. Saya punya cerita di Pilpres ini menarik. Saya baru menangani masalah perceraian, tapi perceraiannya ini menurut saya tidak wajar ya. Perceraiannya ini adalah gara-gara beda pilihan. Ini real ya, itu udah 2 kali ketemu saya loh Bapak sekalian ya, di kantor itu ketemu. Pertama emosi semua gitu ya, karena suaminya suruh kamu pilih ini, dia nggak mau gitu, pilih yang dia inginkan gitu. Akhirnya bentrok dan sepakat untuk pergi ke KUA. Untuk apa? Untuk cerai, gara-gara beda apa? Pilihan itu ya. Kemarin ketemu lagi ya, hari Senin ya, Senin yang lalu ketemu lagi, itu tetap mau cerai gitu. Ini sudah agak reda, mudah-mudahan nanti Senin lagi ini datang sudah satu lagi ya. Masya Allah, ini really saya alami gitu, gara-gara beda apa? Pilihan ya. Saya juga ingin menyampaikan di tahun ini akan beda Ramadan, maka jangan akhirnya menjadi apa? Masalah ya. Baik, kita awali kajian kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan atiratan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa bihi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadratin mukarramin, para hadirin baik yang ada di Masjid Al-Muhajirin atau yang mengikuti via YouTube yang saya muliakan, saya hormati. Mari kita senantiasa terus memohon dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya yang sudah kita lakukan menjadi keberkahan untuk diri kita, keberkahan untuk keluarga kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia, dan semuanya itu diridhoi
dicintai, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan jazanya, pahalanya kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira spesial di malam hari ini kita kajian ya, masih ada juga kaitannya dengan kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas. Saya akan memulai bahwa tahun ini dipastikan akan berbeda di dalam penentuan 1 Ramadan. Saya sudah membaca beberapa hari yang lalu di media massa ya, media cetak dan elektronik, baik yang nasional ataupun juga yang lokal ya. Muhammadiyah dengan metodenya sendiri, yaitu namanya hisab, itu sudah menentukan tanggal 11 Maret 2024 awal Ramadan. Nah, Muhammadiyah menggunakan cara namanya hisab atau wujudul hilal, dan ini wujudul hilal atau hisab ini bisa menenangkan bagi kita karena ada kepastian ya. Senangnya kita yang pasti-pasti enggak, pasti senangnya kita yang pasti-pasti, artinya jadwal dan lain sebagainya itu sudah jelas ya. Dan metode kedua yang dilakukan oleh pemerintah itu menggunakan namanya ru'yatul hilal. Antara hisab dan ru'yah sampai kiamat tidak mungkin bisa disatukan karena berbeda cara pengambilannya. Hisab itu adalah menghitung ya, menghitung, dan hitungan itu juga berdasarkan Al-Quran ya. Kan dikatakan bahwa inna syamsa wal qamar ya ayatain min ayatillah, dua makhluk Allah namanya bulan dan juga matahari merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manazil li ta'lamu adadas sinina wal hisab, itu dikatakan dalam Al-Quran, untuk mengetahui bilangan-bilangan ya, dari detiknya, dari jamnya ya, dari harinya, dari pekanannya, dari bulannya, dari tahunnya sudah diketahui. Adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan semuanya sudah jelas betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hari itu yang istimewa. Dalam satu hari itu ada berapa waktu yang istimewa kira-kira? Subuh. Kenapa subuh jadi istimewa? Ya, karena pergantian sip malaikat. Jadi malaikat itu ganti sipnya, diantaranya subuh ya, subuh. Kemudian waktu yang istimewa lagi asar, yang Al-Quran sebutkan sebagai sholatil wusta ya, yaitu sholat pertengahan, itu sholat asar. Dalam tafsirnya adalah as-sholatul asar, itu sholat asar. Kenapa sholat asar menjadi sholatil wusta? Di antaranya juga pergantian sip berikutnya, yaitu malaikat ya. Dan itu istimewa, memang sholat asar itu berat bagi kita semuanya karena tanggung ya kan, baru selesai kerjaan gitu ya, atau dalam perjalanan dan lain sebagainya. Makanya sholatil wusta itu adalah sholat pertengahan yang bagi orang itu berat dilakukan gitu. Itu sholatil wusta. Kemudian kalau kita ke malam hari yang istimewa di sepertiga malam yang terakhir. Jadi memang ada waktu-waktu istimewa. Hari pun menjadi istimewa. Hari apa yang paling istimewa dalam satu pekan itu? Ya, Senin menjadi istimewa karena diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Saum. Kemis menjadi istimewa gitu karena juga diperintahkan untuk saum. Kemudian puncaknya di Sayyidul Ayyam, yaitu penghujungnya hari atau menjadi hari yang istimewa, namanya Jumat ya. Jumat itu dalam satu pekan.
Dalam satu bulan itu ada hari-hari yang istimewa yang disebutkan oleh Nabi Ayyamul Bid, 13, 14, 15, ya, yaitu hari-hari yang serba putih. Disunahkan untuk apa? Puasa. Puasa namanya puasa Ayyamul Bid, hari-hari yang putih, ketika bulan itu menampakkan sinarnya dengan terang benderang. Nah, itu pun akhirnya bisa untuk menjadi tanda gitu ya. Tanggal 13, 14, 15 itu biasanya sudah sempurna. Artinya awal bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal atau akhir bulan Syawal ataupun Dzulhijjah itu bisa dilihat dari pergerakan apa? Sinar matahari. Luar biasa itu. Dalam satu bulan sekali lagi ada yang istimewa. Bulan-bulan itu ada yang istimewa, yang disebutkan juga dalam Al-Quran itu adalah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, ya, minha arba'atun hurum. Itu ada 4 bulan haram. Di antara bulan-bulan itu ada yang istimewa juga, ya, 4 bulan haram gitu. Kemudian juga dalam yang mulia-mulia itu ada yang mulia juga, yaitu sampai bulan Ramadan, bulan yang ke-9 dari kalender Hijriyah. Jadi memang Allah mulia-muliakan itu karena ada keistimewaan. Nah, nanti istimewanya ini terkumpul semuanya di Syahrul Ramadan, karena istimewa betul Syahrul Ramadan itu. Maka malam hari ini kita coba untuk mempersiapkan tarhib Ramadan. Kalau kita mempersiapkan di akhir-akhir, kalau para ulama mempersiapkannya kapan? 2 bulan sebelum Ramadan. Makanya ada terkenal doa dengan yang selalu dilakukan oleh ibu-ibu, ya, menggunakan pengeras masjid itu, dengan mereka melantunkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa baligna Ramadana. Ini adalah doa. Kedudukan hadis ini adalah dhaif, tapi bisa digunakan untuk memotivasi diri kita. Kalau sekarang kita doanya dengan Allahumma barik lana fi Sya'bana wa baligna Ramadan, karena bulan Rajab sudah lewat, ya. Nah, sekarang masuk bulan Sya'ban, tanggal berapa? Sudah akhir-akhir kan? Sekarang sudah akhir tanggal berapa? 22 ya. Kemana tadi? Wah, diajak ikut-ikutan lari gitu ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan itu istimewa maka harus dipersiapkan. Kalau para ulama mempersiapkan 2 bulan. Ya, Rasul juga mempersiapkan 2 bulan. Di bulan Sya'ban itu Nabi puasanya jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mendengar dari kajian ini yang masih punya hutang, ya, ini sudah mepet betul itu, mepet bulan Ramadan, segera, ya, segerakan untuk dibayar, jangan sampai menumpuk, karena ini menjadi dosa besar kalau sampai ditunda-tunda, ya. Kalau misalnya nggak mampu, segera membayar apa? Fidyah, segera membayar apa? Fidyah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita persiapkan. Mungkin tahun lalu kita pernah berjanji, ya Allah ya Rabbana, jika aku berjumpa lagi dengan tamu agung Ramadan tahun yang akan datang, aku akan persiapkan sebaik-baiknya. Ya, persis seperti kita punya saudara menjadi pejabat gitu ya, dia datang ke rumah kita, pasti kita menyiapkan apa yang harus kita persiapkan. Dia bilang tahun yang akan datang saya akan datang lagi, pasti udah disiapkan, dicat ya, disapu ya, kemudian dihias-hias, pasti gitu, karena ingin menyambut dengan sekuat tenaga agar bisa puas tamu itu. Begitu juga kita dengan Ramadan,
Kita sambut Ramadan harus jauh lebih baik. Kenapa Ramadan itu diulang-ulang? Ya, diulang-ulang diri kita. Ustadz Iwan sudah berapa kali berjumpa dengan Ramadan? Kira-kira udah berjumpa, sekarang usia 35 ada? 35 jalan. 35 jalan ya. Jadi kalau kita seorang laki-laki baliknya itu di usia 15 tahun, anggap saja misalnya 35 ya, jadi sudah berjumpa dengan Ramadan berapa kali? 20 kali. Masa 20 kali tidak bisa berjumpa dengan yang paling istimewa, Lailatul Qadar ya. Kita ini kalau ingin meraih sesuatu, kita coba sekali masih gagal, coba lagi 2 kali masih gagal, ketiga kali masih gagal. Masa gagal terus-terusan? Tidak mungkin kan ya, karena ada capres yang sudah gagal berkali-kali, mungkin akan jadi, memungkinkan kan ya. Makanya kalau kita beli lotre itu ya, tulisannya apa? Dibuka, coba lagi ya, coba lagi gitu, nanti sampai dapat. Sebagaimana sebuah syair mengatakan, walau kana rumhun wahidun la taqaitu walakin rumhun thanin wa thalithun. Apabila panah-panah yang kita lemparkan itu hanya sekali mungkin nggak akan kena, 2 kali nggak akan kena, 3 kali nggak akan kena, tapi engkau coba terus menerus akhirnya sampai kena juga. Begitu juga kita dengan Ramadan jamaah sekalian, berkali-kali kita betul-betul apa? Berjumpa dengan Ramadan, masa nggak nyasar satu pun ya kita dapat apa? Penghargaan istimewa Lailatul Qadar, yakin kita. Ya, oleh karena itu kita harus persiapkan. Apa yang pertama kali kita persiapkan kira-kira jamaah sekalian? Apa yang kira-kira pertama kali agar Ramadan tahun ini jauh lebih istimewa, jauh lebih bermanfaat, ya, jauh lebih kita itu itminan. Kira-kira yang pertama apa yang perlu kita persiapkan? Kesehatan, ya. Kalau Pak Bikis kesehatan. Ya, saya tahu kalau sehat di bulan Ramadan gitu ya, siang harinya tidak bisa ngerjain istri kan, malam harinya bisa ngerjain istri gitu ya. Ini ada ayatnya, uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Boleh di malam harinya, makanya harus sehat ya. Kalau mencampur istri harus sehat. Memang Pak Bikis hebat itu ya, Masya Allah ya. Semuanya juga sama ya, sehat. Yang lainnya apa kira-kira yang agar kita Ramadan ini jauh lebih bermanfaat? Kata para ulama, yang harus dipersiapkan pertama kali adalah al-ilmu, bekali diri kita dengan ilmu. Ya, betapa banyak kata Nabi yang nanti berpuasa hanya menahan haus, menahan lapar. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahul alju wal atos. Berapa banyak nanti dari umatku ini yang puasa Ramadan hanya menahan lapar dan haus. Kenapa kok bisa demikian? Karena tidak berilmu. Ya, banyak kata-kata kotor, banyak kata-kata rofath, banyak membicarakan aib orang lain, udah habis itu semua pahalanya. Ya, makanya Nabi mengatakan berapa banyak gitu. Berarti banyak sekali yang hanya menahan lapar dan haus. Puasanya sah nggak? Ya sah gitu ya. Puasanya sah, tapi nggak dapat apa-apa. Itulah yang namanya menggugurkan apa? Pahala. Ya. Begitu juga orang yang nggak tahu menjadikan puasa Ramadan biasa-biasa saja. Wah, sudah biasa Ramadan, udah diulang-ulang gitu ya. Baca Quran juga biasa, infak juga biasa. Padahal kalau orang yang faham tentang ilmunya, fikih Ramadannya, dia usahakan setiap hari baca Quran. Bahkan dia jadikan Al-Quran itu rabi'u suduruna, menjadikan hatinya untuk pelipur lara, itu hilang masalah-masalah hati dengan Al-Quran. Dia usahakan dengan sungguh-sungguh setiap hari bawa uang itu
agar bisa berinfak sedekah. Tiap hari bisa memberikan takjil. Kalau bukan karena ilmunya, maka tidak mungkin sampai. Biasa aja gitu. Padahal kalau kita tahu ilmunya fikih Ramadan, fikih puasa, orang yang memberikan makan itu dan minum, ya, orang yang puasa itu pahalanya balik semuanya ke diri kita. Allahu Akbar. Kalau di situ ada orang soli, di situ ada para ustadz, para kiai, ya, yang faham tentang fikih puasa, masya Allah, itu ke kita semua itu yang berikan apa? Takjil, yang memberikan makan. Ini hanya bisa diketahui orang yang berbekal ilmu sebelum memasuki Ramadan. Buka ya kitab-kitab. Sekarang udah gampang di HP, sudah gampang. Ya, baca buku sudah ada. Ini perpustakaan ada nggak di sini? Perpustakaan. Nah, itu kalau bisa diadakan itu. Ya, dorak buat apa itu? Saya lihat saldo DKM-nya kan banyak itu, hampir 1 miliar gitu. Buat beli buku. Ya, buat beli buku biar apa namanya, kita rajin membaca gitu ya. Karena memang semakin kita rajin membaca, maka semakin banyak keilmuan kita yang kita dapat. Maka ayat pertama kali perintahkan iqra gitu, untuk membaca apapun itu ya, membaca peta politik, membaca peta ekonomi, membaca peta ibadah gitu, dibaca itu ya, banyak sekali. Nah, jadi adalah berbekal apa? Ilmu, agar Ramadan jauh lebih bermanfaat. Maka banyak orang yang hanya mengerjakan amalan-amalan seperti biasa, tapi karena berdasarkan ilmu maka banyak sekali mendapatkan pahala. Ada orang yang melakukan ibadah puasa ini tanpa ilmu, maka sia-sia. Ya, ada perkataan siapa, Umar bin Abdul Aziz, masyhur perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya. Siapa Umar bin Abdul Aziz itu? Siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yang dinyatakan sebagai khalifah yang kelima, bayangkan tuh, yaitu cucunya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka ada namanya Umar bin Abdul Aziz yang dia menjadi khalifah tapi tidak pernah mau tinggal di istana. Ya. Karena kalau tinggal di istana itu nanti tidak bisa apa, leluasa untuk mengetahui rakyat, ya. Jadi perkataan Umar bin Aziz itu ya, itu sangat masyhur sekali. Orang yang beribadah tanpa ilmu, ya, maka beliau itu mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Maka ibadahnya menjadi rusak. Nah, inilah pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Itu. Ini penting sekali. Jadi jangan anggap Ramadan ini biasa-biasa saja. Enggak biasa. Allah sendiri yang mengatakan enggak biasa. Ya. Kenapa ada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena memang nggak biasa, ya, saking istimewanya disebutkan berkali-kali, ya, dan disebutkan bahwa Ramadan itu bukan biasa-biasa saja. Ini hanya bisa diketahui kalau kita berbekal ilmu, ya. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui kalau kita tidak belajar? Kita mengetahui tentang fikih shaum kalau kita tidak mengetahui. Makanya berbekal apa? Ilmu. Jamaah sekalian, mulai ya dibuka-buka. Sekarang sudah gampang sekali.
Ya, males misalnya tinggal tanya ke Ustadz, ya kan? Tinggal sekarang gampang di WA, dikirim email, ya kan? Ditelepon gitu. Tidak apa-apa, sekarang gampang sekali ilmu itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya sekarang sudah gampang melalui teknologi yang ada. Tanya ya tentang wajibnya puasa, ya, sunah-sunah puasanya, makruh-makruh puasanya, istimewa puasa, oh luar biasa. Sekali lagi ini hanya bisa diketahui dengan apa? Ilmu. Yang kedua, jamaah sekalian, agar Ramadan tahun ini jauh lebih istimewa dibandingkan Ramadan yang lalu, karena harus meningkat kita, yaitu memperbanyak apa? Memperbanyak taubat. Ya, memperbanyak taubat ini penting sekali jamaah sekalian, ya, karena taubat ini yang akan bisa menjadikan hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi gampang menerima kebenaran dengan taubat ini. Dan Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul SAW bersabda, wallahi, lihat Rasul mengatakan, wallahi la astaghfirannallaha wa atubu ilaih fi yaumin akthar min sab'ina marrah. Lihat, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demi Allah, ya, aku ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis itu saya diriwayatkan Imam Bukhari, dan dalam kitab Bulughul Maram juga disebutkan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, ya, bab tentang taubat. Bayangkan 70 kali Rasulullah SAW bertaubat, minta kepada Allah SWT. Bahkan Al-Quran jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, gitu. Jadi Allah perintahkan nih orang-orang yang beriman, Allah tahu itu kita itu banyak salah, Allah tahu kita itu banyak maksiat, Allah faham betul hamba-hambaku ini banyak dosa, gitu kata Allah. Maka silahkan engkau raih ampunanku. Ampunanku tidak terbatas, ya, sampai digambarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah baca, kita sudah pelajari, ada laki-laki yang sampai membunuh banyak orang. Ini apa teori dalam kehidupan, yang pernah membunuh orang berarti pernah melakukan semua jenis kemaksiatan. Ini ingat nih, siapa yang pernah membunuh orang berarti sudah bisa melakukan semua kemaksiatan. Ya, minum minuman pasti dia udah orang yang pernah bunuh orang itu. Ya, judi, ngapain lagi, zina, free sex, pasti itu sudah. Nah, ini kisah di dalam kitab Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin, yang terkenal Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi menyebutkan, ya, di bab tentang taubat, ada laki-laki yang membunuh puluhan orang, bahkan menjadi 99, bahkan menjadi 100. Bayangkan itu. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang sudah membunuh banyak orang, semua kemaksiatan sudah pernah dilakukan. Artinya orang yang membunuh orang itu dosanya sudah enggak kepalang, ya, sudah banyak berarti. Tapi dia masih punya hati nurani yang mengatakan, aku harus tobat, aku harus meninggalkan dosa. Ini hatinya masih hidup itu, walaupun hanya kelip-kelip, tapi dia masih rasa ketakutan, ya. Tapi ketika orang itu nggak dibina, orang itu nggak dibimbing, orang itu nggak dibersamai, menjadi brutal, ya. Apalagi salah di dalam bertanya. Kan pemuda ini, seorang laki-laki ini bertanya kepada orang yang salah, orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ini berbahaya. Orang ahli beribadah tapi tidak berilmu, berbahaya. Sebagaimana perkataan tadi, ya, Umar bin Abdul Aziz.
Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu maka dia akan merusak. Ini ingat ini ya, perkataan masyhur dari Umar bin Abdul Aziz. Sama sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita tahu kisah itu akhirnya datang kepada abid, seorang ahli ibadah. Katanya tidak mungkin kamu akan diampuni dosa-dosanya, gitu kira-kira. Ya, bagaimana mungkin kau setelah melakukan semua kemaksiatan, bahkan membunuh orang, nggak satu. Ya, itu jengkel banget itu. Saya mau berbuat baik kok malah dihalang-halang, sekalian jadi bunuhlah gitu. Genaplah menjadi berapa? 100, bayangkan. Dan ini real, kisah ini real karena sahih hadisnya. Ya, namun kegelisahan masih menggelayut di dalam hati dan juga pikirannya. Ya, masa gitu? Kira-kira dalam hatinya, Tuhan ini kan maha pengampun, tidak mungkin nggak diampuni. Cari dia, terus berusaha ya untuk mencari orang yang berilmu. Dia datang kepada seorang yang berilmu, dia sampaikan kronologis dari awal sampai akhir. Tidak ada kemaksiatan yang belum pernah aku lakukan. Ya, dan saya didatangin orang yang persis seperti ini, tapi paling dia bunuh hanya 3 atau 4 orang. Datang ke rumah saya, betul ini. Ya, sudah dilakukan, minum udah biasa. Ya, zina itu sudah banyak lah gitu. Datang, ini real nih ke rumah saya. Ya, kemudian saya sampaikan, gitu ya. Saya sampaikan, jadi sadar sekarang, masya Allah. Ya, orangnya masih ada, gitu sekarang itu. Ya, jadi kalau dia salah, kalau sudah dia tobat, melakukan kemaksiatan. Kalau ada masalah ke rumah, larinya ke minuman. Kalau ada masalah dengan istri, larinya ke tempat pelacuran. Itu udah berulang-ulang dia lakukan. Ya, karena tidak ada pendampingan tadi. Ya, maka siapapun di antara kita jamaah sekalian, apalagi yang hadir di sini, ketika sedang banyak masalah, jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak berilmu. Carilah orang berilmu, itu menjadi solusi. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali mari kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surat 17 itu, ayat 36, surat Al-Isra ayat 36, silakan dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jamaah sekalian, kenapa Al-Quran ini mengatakan sesungguhnya pendengaran? Kenapa pendengaran pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Atau pernah membaca ayat ini? Pasti pernah, ya kan? Atau pernah membaca terjemahan ayat ini ataupun tafsirnya? Kenapa Allah mendahulukan innas sam'a daripada basar? Ya, karena sesungguhnya pendengaran kita ini jamaah sekalian adalah yang paling pertama untuk mendeteksi keberadaan orang di sekitar kita. Ya, ketika gelap ini mati pet gitu ya, listrik ini, maka kita bisa mengidentifikasi, oh ini suara Pak Bikis, oh ini suara Sat Iwan, oh ini suara Pak Kus, ya kan? Oh ini suara itu pertama kali didengar. Dan pertama kali bayi yang lahir hanya bisa mendengar, dia belum bisa melihat. Ya, sampai beberapa pekan itu baru bisa melihat lampu. Ya, kemudian samar-samar melihat wajah sang bundanya. Ya, apalagi bapaknya nggak pernah pulang, ya kan? Nggak pernah lihat. Ya, tahu-tahu udah punya adik lagi, tahu-tahu punya adik lagi. Ya, ini saya punya cerita persis seperti ini. Bapaknya saking sibuknya, gitu ya, itu nggak sempat melihat anaknya. Paling ini pengakuan langsung itu, ya dari mertuanya dan juga dari orangnya. Saya ini saking sibuknya pulang ke rumah, istri saya lahiran hanya lihat, oh sudah lahir. Setelah itu dia pergi. Ya, kemudian dia agak besaran dikit datang dia ke rumah. Ya, nanti punya anak lagi, gitu aja. Membuat ini istrinya jengkel luar biasa.
Ya, hanya dilihat, oh ternyata mirip dengan siapa sih ini, gitu aja. Nyentuh aja enggak ini. Ini ada manusia yang seperti ini gitu. Ya. Dan apa namanya? Real itu yang saya sering bertemu, akhirnya mau tidak mau minta apa? Diceraikan itu. Padahal anaknya sudah 5 gitu. Dia punya prinsip tunji, setahun hiji gitu ya. Lahir dilihat, wah ini laki ya, udah dia pergi. Tugasnya dia mencetak aja gitu ya. Tapi nggak mau mendidik itu, akhirnya apa namanya, khulu, ya minta apa namanya, menggugat sang suami, namanya khulu. Kalau suami ke istri namanya apa? Kalau talak ya. Tapi kalau istri ke suami boleh, itu ada aturannya dalam Islam atau undang-undang. Makanya ada sigot taklik kalau pernikahan itu ya, dalam waktu berapa bulan? 3 bulan ya kan, berturut-turut tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya, maka sang istri bisa mengajukan apa namanya, khulu gitu ya, ke pengadilan dengan membayar 10.000. Nah gitu, jadi kabulkan itu hari cerai betul gitu. Nah ini saya mendapatkan di masyarakat tidak boleh seperti itu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taubat itu penting sekali ya. Orang yang telah taubat itu plong loh jamaah sekalian, plong seperti nggak punya beban. Yang tadinya melihat orang itu malu, yang tadinya melihat orang itu jadi canggung, apalagi berjumpa dengan orang-orang solih, oh takut itu. Dan orang soleh tahu mana dia yang ahli maksiat, mana yang ahli dosa, tahu itu dari raut mukanya. Orang-orang soleh itu ya, kita yuk banyak dosa, ketemu dengan orang soleh itu takut, ketakutan itulah sesungguhnya orang soleh tahu. Tapi kita juga harus berusaha untuk taubat. Maka syarat yang kedua agar Ramadan ini plong, kita enak ya masuk ke bulan Ramadan, banyak-banyak bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika 3 syarat terpenuhi jamaah sekalian. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama, betul-betul kita menjauhi ya dosa maksiat yang kita lakukan, sebagaimana kisah seorang laki-laki itu syaratnya dia harus menjauh. Yang kedua syaratnya adalah dia berkomitmen untuk tidak kembali lagi. Gimana caranya gitu? Tidak boleh kalau kita berjumpa dengan komunitasnya, hindari ya. Kalau frustasi jangan ke komunitasnya lagi, tapi pergi ya, entah ke masjid, pokoknya temuin orang yang berilmu agar kuat lagi keimanan kita ya. Jangan akhirnya meminta kepada fatwa orang yang tidak faham, maka dia malah akhirnya menjadi down gitu ya, menjadi minder dan lain sebagainya. Itu yang ketiga, syarat berkaitan tentang hakul adami, ini yang berat. Minta dimaafkan, minta dihalalkan kepada orang tersebut yang kita zalimi, itu adalah syarat yang berat. Kalau hanya kepada Allah kan gampang ya, kata Nabi, kalau punya dosa kepada Allah gampang, ambil wudhu sebagaimana wudhunya ingin sholat, dan juga setelah itu sholatlah 2 rakaat ya, atau yang terkenal di kita sholat taubat. Sebenarnya sholat taubat itu kita lakukan setiap hari berapa? 5 kali dalam sehari ya. Makanya sholat wajib ini disebut dengan sholatul maktubah ya. Ini saking sayangnya Allah kepada hambanya. Dosa-dosa yang kita lakukan dengan mata, dengan telinga, dengan lesan kita, dengan tangan kita ya, nggak tahu di kereta, nggak tahu tangan kemana gitu ya, itu bisa dihilangkan dosanya dengan sholat ke sholat berikutnya ya. Dalam Jumat ke Jumat berikutnya, umroh satu ke umroh berikutnya, yaitu menghilangkan dosa-dosa. Tapi ada syaratnya, idza ijtanab al-kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar ya. Kalau dosa-dosa besar, taubatan nasuha. Udah Isya belum?
Berapa menit lagi Pak Bigis? 4 menit terakhir, kan ada 3 syarat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul kita dimudahkan, agar Ramadan ini kita dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah. Kenapa ayat syahrul Ramadan itu didekatkan dengan wa idza sa'alaka ibadi? Karena memang paling tepat Ramadan itu untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Maka sudah kita awali agar terbiasa nanti masuk bulan Ramadan. Kita sudah kasih motivasi, sepertinya harus spiritnya itu dijaga. Ya, mulai kalau para ulama 2 bulan, nah kita tinggal berapa hari nggak apa-apa. Tapi semangat ini harus kita jaga betul-betul. Sekali lagi, kenapa Ramadan itu, syahrul Ramadan didekatkan dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi? Karena memang ada keterkaitannya. Itu paling tepat untuk terus memohon kepada Allah ampunan. Maka mari kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Tapi tidak akan ada yang bisa menjamin kita bisa bersama Ramadan atau tidak. Tahun lalu ya kita masih berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, tapi sekarang sudah ada yang meninggal. Ada enggak? Sudah ada pasti. Ya, kawan-kawan saya juga sama. Ya, sudah sudah ada yang meninggal, itu sehat betul. Ya, saya sebutkan karena saya sebut itu orang soleh, namanya Pak Hasan. Ya, ini setiap hari itu di soft depan terus. Kemarin tuh umroh kemarin sama istrinya, kok agak perkasa tinggi gitu, badannya juga kuat banget. Meninggal di Mekah, masya Allah. Husnul khotimah ini. Memang dia pernah mengatakan aku ingin meninggalnya dia Pak di Mekah. Badannya seger buger tuh. Ya, istrinya kembali hanya sendiri. Itu tahun lalu masih bersama kita. Ya, nah ini contoh bagi kami sendiri. Maka mari kita mohon kepada Allah dimudahkan, dan ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mari kita amalkan. Doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Mari kita sama-sama baca. Saya terlebih dahulu, jamaah sekalian mengikuti, yang di rumah juga mengikuti, agar menjadi mudah semua urusan-urusan kita, terutama memasuki bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Insya Allah kalau baca doa ini yang diajarkan Nabi, insya Allah dipermudah. Anak kita yang sulit diajarkan, doakan pakai ini. Kita yang sulit cari pekerjaan, ya doa ini. Kita sulit mengendalikan istri, doa ini. Tapi jangan untuk poligami ya, gitu ya, biar gampang izin ya. Ini doanya itu manjur betul. Ya Allahumma, ya Allah, ya Rabbana. Ya la Allahumma la sahla, tidak ada yang memberikan kemudahan. Kalau engkau sudah memudahkan, maka mudah segala-galanya. Kesedihan, kesulitan, kesukaran kita, kalau engkau sudah permudah, engkau mudah, karena engkau adalah maha mempermudah. Maka amalkan doa ini ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan Ramadan ini, tahun ini ya yang akan kita lalui, betul-betul menjadi Ramadan terbaik yang kita alami, yang kita kerjakan, yang kita amalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.